Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal yusuf wa talinu biha sub wa ala alihi wa man ilaihi masubna wa ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur tadhkir wa nafa wal intifa wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasuli wa du'ail huda wa dalala ala al khair ibti awjila qurbi mardadi wa thawabi Allahu akrina bi nuril fahmi wa ahrijna min dhulalillah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, sekarang kita sampai ke sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumikum sa'iri sawani bidarani amin. Wa anal amira bilabdin yasluhu lahu ghairu dahilin fih. Wa anal amira bahwasannya menurut pendapat yang ashah, anal amira bahwasannya orang yang memerintah ya, orang yang memberikan perintah bilafdin ya, dengan lafaz yasluhu lahu ya, orang yang memerintah ya, orang yang memerintah sesuatu dengan lafaz yang lafaz tersebut yasluhu lahu itu sesuai dengan dirinya, dalam artian orang yang memerintah itu tersebut masuk dalam perintah tersebut ya. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang perintah tersebut masuk dalam kategori perintah tadi? Ya, misalnya nih, saya ngomong, wahai orang-orang yang beriman, sholatlah kalian. Nah, saya kan yang memerintah nih, saya orang yang beriman. Apakah saya dan saya masuk pada secara lafaz saya masuk pada kategori perintah tadi, lafaz tadi dari lafaznya. Apakah saya juga masuk dalam perintah tersebut? Menurut pendapat yang ashah, ghairu dahilin, tidak masuk. Ini dari segi lafaz ya. Ini usul fikih ini kita main akal ya, main akal dari segi lafaz. Oke, dari syarahnya wa anal amir bil maddi ya, bil maddi dengan mad, alifnya dipanjangkan, bilafdin yasluhu lahu dengan lafaz yang yasluhu lahu yang sesuai dengan dirinya, dengan yang memerintahkan, dalam artian yang memerintah itu masuk dalam kategori yang diperintahkan tadi ya, wa huwa aula min qaulihi yatanawaluhu nahwu man nama fadliyat wa barang siapa yang tidur maka berwudulah ya. Saya juga tidur misalnya, saya perintahkan orang-orang man nama falyatawaddo ghairu dahilin fihi ya. Walaupun secara lafaz orang yang memerintahkan itu masuk dalam kategori perintahnya tadi, tapi itu tidak masuk dalam perintahnya tadi. Ghairu dahilin fihi ya. Ghairu dahilin fihi itu enggak masuk dalam lafaz perintahnya dan libu di ayuri al amir nafsahu. Kenapa? Ya. Kenapa? Karena libu di ayuri al amir nafsahu. Karena sangat jauh sekali ya, sangat jauh sekali ya, seorang yang memerintah itu memasukkan dirinya dalam perintahnya tadi ya. Jadi biasanya kan orang yang memerintah itu kan tidak memasukkan dirinya kepada apa yang diperintahkan ya. Misalnya Bu Guru misalnya, kerjakan PR ya anak-anak ya, kerjakan PR ya ayo yang rajin kerjakan PR ya. Gurunya kan juga rajin ya. Jadi yang memerintah ini juga masuk sebenarnya dari segi lafaz ya. Yang memerintah ini juga masuk dalam kategori perintah tadi. Tapi apakah masuk ya? Tapi kenyataannya apakah masuk? Di sini menurut pendapat yang ashah enggak. Karena sangat jarang sekali orang yang memerintah itu yurida al-amir nafsahu, itu menghendaki dirinya masuk dalam perintah sesuatu yang dia perintahkan tadi. Ya, makanya di sini dari segi usul fikih itu enggak masuk. Wa hadza masahahu fi bahtil am. Ini apa ya? Ini yang sesuatu yang ditasrih di dalam pembahasan am. Aksu muqabili wa masahahuna. Ya, ini yang ditasrih oleh Sohibul Jamil Jawami ya, siapa namanya? Syekh siapa? Syekh Imam As-Subki ya, Tajuddin As-Subki. Ya, di dalam pembahasan am, tapi aksu muqabili wa huwa masahahuna. Tapi kebalikannya di dalam pembahasan ini ya, siapa namanya?
Syekh Tajuddin As-Subki ini, Imam Subki ini itu mentasheh pendapat yang kebalikannya. Ya, menurut apa namanya di dalam bab amr ini Imam Subki mengatakan masuk, ya, selama lafadznya itu bisa menjangkau orang yang memerintah, maka orang memerintah masuk dalam koridor daripada perintah tadi katanya. Jadi agak rancu ya. Wal awal wal masyhur, ya. Pendapat yang pertama itu yang pendapat yang masyhur wa mimman sahahu al Imam Ar-Razi. Yang diantara yang mentasheh pendapat ini adalah Imam Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, ya. Ya, yang mempunyai kitab apa ya usulnya ya, lupa saya. Kitab usulnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lupa ya Allah, lupa. Al-Amidi, ya, dan juga Al-Amidi, ya. Aduh, nama-nama kitabnya udah lupa semua ini. Wa fir Raudah law qala nisaul muslim tawalik lam tatlub zaujatahu alal ashah. Ya. Dan di kitab Raudah, ya, kitabnya Imam Nawawi ini, ya, di dalam fikih, ya, seandainya seseorang laki-laki berkata semua perempuan muslimin itu tertolak. Nah, apakah perempuannya atau apakah istrinya yang mengucapkan tadi juga tertolak? Menurut pendapat yang asong enggak, ya, sesuai dengan teori ini. Bahwasanya orang yang memerintah itu tidak masuk dalam kategori perintah tadi. Li'anal asah inda ashabina fil usul annahu la yadkhulu fi khitabih. Ya, karena menurut pendapat yang asah, ya, di dalam teori usul fikih bahwasanya orang yang memerintah itu tidak masuk dalam hitobnya. Wa kharaja bil amir an-nahi wa kharaja bil amir wa mithluhu an-nahi, dan juga sejenisnya nahi juga, ya. Amr sama nahi sama, ya. Al-mukhbir, ya, orang yang mengabarkan, ya, beda, ya. Jadi khobar dengan perintah, khobar dengan insya, ya. Kalau khobar kan saya memberitahu, ya. Al-mukhbir, orang yang memberitahu, misalnya, oh, ada apa warga sebelah loh pergi ke masjid semua. Ini kan mengabarkan itu namanya khobar, teman-teman. Tapi kalau insya itu kayak perintah, ya. Pukullah, sholatlah, tolonglah, itu namanya insya. Ya, insya itu bisa berdoa, bisa memerintah, bisa melarang, itu namanya insya, teman-teman. Ya, jadi kalau khobar itu hitopnya masuk. Ya, apa namanya, orang yang mengatakan al-mukhbir, orang yang memberi kabar itu masuk jika memang sesuai. Misalnya nih, saya adalah mahasiswa, misalnya mahasiswa kampus A. Saya mengabarkan mahasiswa kampus A itu pergi ke masjid semua. Ya, itu kan sesuai. Saya mahasiswa kampus A. Ya, saya sesuai dengan apa namanya, dengan lafaz yang saya ucapkan, kabar yang saya ucapkan. Ya, berarti saya masuk dalam kategori masuk dalam lafaz tersebut. Ya. Jadi beda antara khobar dengan insya, ya, atau dengan perintah atau dengan larangan, ya. Jadi kalau mukhbir, orang yang mengabarkan itu jika memang lafadznya itu sesuai, ya, memungkinkan bisa menjangkau daripada orang yang mengabari, maka orang yang mengabari tadi bisa masuk kategori daripada apa yang dia kabarkan. Ya, fa yadkhulu fi hitabihi alal asal, maka masuk orang yang mengabarkan tadi. Kama sarraha bihi fi bahtil am, sebagaimana yang ditasreh dalam pembahasan am, idza yab'udu ayuri dal mukhbir nafsahu, ya. Karena tidak ada masalah, ya, tidak ada kemungkinannya sangat besar, ya. Ya, orang yang mengabarkan itu menginginkan dirinya masuk dalam apa yang dikabari. Wallahu bikulli syai'in alim. Ya, seperti firman Allah, wallahu bikulli syai'in alim. Ya, Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu itu mengetahui. Nah, itu kan Allah kan mengabarkan dirinya sendiri. Ya, enggak masalah, ya. Wa huwa ta'ala alimun bi dzatihi wa sifatihi fa'alima. Ya. Fa'alima fi majmu'il mas'alatin salah satu aqwal, ya. Maka di sini ada 3 pendapat, ya. Ada 3 pendapat di sini. Wa mahalluha idza lam takum qaranun ala dukhulihi au adami dukhulihi. Ya, tapi ingat teman-teman, ya, dalam permasalahan ini itu ada apa namanya?
perhilafan di sini ini kan hilaf ya. Ada yang bilang masuk, nggak masuk, masuk, nggak masuk. Tapi ini hilafnya kapan? Idza lam takum qarinatun ala duhulihi aw adami duhuli. Jika tidak ada qarinah. Jika tidak ada qarinah yang mengindikasikan bahwasanya yang memerintah itu masuk dalam kategori apa yang diperintahkannya atau apa yang dilarangnya. Ya, maka di sini terjadi hilaf. Tapi kalau ada qarinah yang mengindikasikan bahwasanya dia itu masuk atau nggak masuk, ya berarti ya nggak ada masalah di sana. Jelas kita ikut qarinahnya, kita ikut petunjuknya, ya kita ikut indikatornya ya. Fa'inqamat amila bimuqtadaha qat'an. Jika ada qarinah, ada indikatornya yang menunjukkan bahwasanya yang memerintah itu masuk dalam kategori perintah tadi, lafaz perintah tadi atau yang melarang tadi masuk dalam kategori larangan tadi, ya maka kita amalkan apa yang sesuai indikatornya tadi, ya. Jadi perhilafan antar ulama di sini masuk gak masuk itu ketika tidak ada qarinah ya, tidak ada indikator yang menunjukkan masuk gak masuk. Jelas teman-teman ya? Afwan Ustaz. Iya, iya. Yang Siapa ini? Indra Ustaz. Oh ya, gimana Indra? Mas Yang Indra. tadi hitop insya itu contohnya seperti apa Ustaz? Gimana? Yang hitop insya contohnya bagaimana Ustaz? Jadi Mas, kalam ya kalau kita belajar balaghah atau belajar usul fikih, kalam itu ada dua Mas. Kalam itu ada dua. Ya, kalam itu ada dua. Yang pertama kalam itu namanya khobar. Kalam khobar, ada kalam insya. Kalam khobar itu kan memberi berita ya, memberi berita, memberitakan. Muhammad pergi ke pasar. Zaidun memukul orang-orang kafir. Zaid mati, meninggal. Zaid belajar bahasa Arab di sini kemarin. Itu kan mengabarkan, itu namanya khobari. Ada namanya insya, kalam insya. Insya itu meliputi apa? Meliputi perintah, larangan, doa, itu namanya insya, Mas. Insya itu pukullah Zaid. Nah, ini kan bukan mengabarkan kan ya. Ini kan perintah ya. Pukullah Zaid, jangan pukul Zaid. Berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku rezeki yang halal, lancar, ya. Ya. Nah, itu namanya insya, Mas. Ya. Jadi bisa bedakan ya antara insya dengan khobar ya. Kemarin sudah saya jelaskan itu, kita belajar bahasa Arab. Ini Mas Indra ya. Oke Ustaz. Kemarin yang kita belajar apa nahwu kemarin itu, kita baca Safina itu ya, sore itu kan sudah saya kasih tahu ya. Dalam permasalahan khobar dan insya itu ada juga secara lafaz itu khobar tapi dia maknanya insya. Kayak gimana contohnya? Misalnya dalam kitab itu sallallahu ala nabiyina Muhammad. Ya, itu kan khobar itu kan secara lafaz khobar, karena secara lafaz kan Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada nabi. Ya, sallallahu, Allah bersolawat, telah bersolawat kepada nabi. Secara lafaz itu khobar. Tapi secara makna itu insya. Ya, secara makna insya karena itu doa itu ya, doa ya, secara makna doa. Tapi secara lafaz khobar karena itu kan kalam khobar. Jangan kalam khobar ya. Secara lafaz itu khobar ya, karena kan fiil fa'il ya. Allah Subhanahu wa taala telah bersolawat, kan kayak gitu kan ya. Tapi secara makna itu insya. Ya, secara makna itu insya. Ya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala bersolawat atau memberikan rahmatnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kayak gitu. Ya, itu namanya itu namanya apa? Namanya itu khobariyatan lafdon, insya'iyatan makna. Secara khobariyah secara lafaz, tapi insya secara makna. Kayak gitu ya. Radhiyallahu anhu, Allah telah meridhoi dia, misalnya. Itu kan secara lafaz khobar. Allah telah meridhoi dia. Tapi secara makna itu insya, semoga Allah telah meridhoi dia. Ya, itu kenapa kok nggak dibuat insya saja langsung Ustadz? Kenapa nggak dibuat doa aja? Misalnya, ya Allah irdi an aliyin misalnya. Ya Allah ridhoi. Kenapa nggak langsung lafadznya lafaz insya aja biar kita nggak bingung? Nah, itu keindahan balaghah ya. Itu keindahan kalam Arabi ya. Keindahan daripada bahasa Arab ya, the beauty of Arabic language ya.
The beauty of Arabic language, ya, keindahan berbahasa Arab kayak gitu emang ya. Paham ya, teman-teman? Ya, Pak, bisa bedakan ya antara khobar dengan insya, atau khobar lafat tapi secara insya, secara makna itu insya. Bang Ustaz. Oke, kalau udah paham, lanjut ya. Oke, sekarang lanjut kita. An-niyabatu fil ibadati al-badaniyah, ya. An-niyabatu fil badani, apa? Coba kita baca matanya. Ya juzu indana aklan an-niyabatu fil ibadah al-badaniyah. Ya, boleh secara akal menurut pendapat kita ya, menurut beda berarti Asy'ariyah ya, Asy'ariyah ya. Secara akal, ini secara akal teman-teman ya. Ini kita bicara secara akal. Ya, bukan secara syariat. Nanti secara syariat beda lagi ya. Karena usul fikih itu main akal ya, main akal. Ya, namanya aja, nama lain dari usul fikih kan filsafat hukum Islam, pondasi daripada hukum Islam. Jadi hukum Islam itu dibangun di atas usul fikih, makanya dinamakan filsafat hukum Islam. Jadi secara nggak langsung kalian belajar usul fikih itu belajar filsafat, tapi filsafat yang sebagai pondasi hukum Islam. Ya juzu indana aklan an-niyabatu, ya boleh, apa ya, juzu indana boleh menurut kita, indana menurut pendapat kita ya secara akal ya, an-niyabatu apa, melakukan substitusi ya, substitusi itu melakukan pergantian ya, mewakilkan fil ibadah al-badaniyah, dalam permasalahan ibadah yang bersifat badan, sholat ya, itu kan ibadah badaniyah, boleh nggak diganti secara akal, itu boleh. Masalahnya apa? Gak ada masalah. Coba kita baca syarahnya ya. Ya juzu aklan indana an-niyabatu fil ibadah al-badaniyah idlamannya, karena nggak ada penghalang. Apa penghalangnya? Secara akal ya nggak ada masalah. Wa mana'ahu Mu'tazilah. Mu'tazilah melarangnya. Nggak boleh. Li'anal amra biha innama huwa liqahrin nafsi. Mengapa Mu'tazilah melarang? Karena perintah untuk melakukan ibadah badaniyah itu tujuannya apa? Untuk melawan hawa nafsu. Wa kasruha bi fi'liha, dan solusi untuk menghancurkan hawa nafsu ya dengan melakukan apa yang diperintahkan tadi. Wa niyabatuna fi dzalik. Sedangkan ketika kita mewakilkan kepada seseorang ibadah tadi, itu meniadakan daripada fungsi ibadah badaniyah tadi. Ya, fungsinya kan untuk menghancurkan hawa nafsu. Ya, sedangkan kita nggak melakukannya sendiri, tapi kita wakilkan kepada orang. Maka nggak ada gunanya dong. Ya, apa fungsinya nanti nggak ada gitu, hikmahnya nggak ada ini. Qulna la tunafihi lima fiha min badlil mu'na au tahammulil minnah. Ya, dikatakan katanya saya Zakaria, kata siapa nggak faedahnya nggak ada? Masih ada faedahnya. Ya, lima fiha, karena di sana ketika menggantikan min badlil mu'na bayar. Ya, biasanya kan bayar kan? Ayo kamu wakilkan saya sholat nanti tak bayar ya. Ya, jadi ada itunya ya, ada badlil mu'na, tetap ada fungsinya ya, tetap ada hikmahnya di sana ya, gak gratisan bayar. Atau tahammulil minnah, atau walaupun nggak bayar tapi ada minnah di sana, ada minnah ya. Ya, ada istilah tekanan balas budi lah. Ya, misalnya nih Bu Kuta nolong saya misalnya. Saya butuh uang, Bu Kuta nolong saya misalnya, ngasih uang ke saya 5 juta misalnya. Waalaikumsalam. Betul, Ustaz. Bentar Ustaz ya, sebentar Ustaz. Ya, au tahammulil minnah ya. Jadi apa namanya? Misalnya nih ya, Bu Kuta nolong saya, ya juga apa? Nah, di sana kan tetap ada minnah kan? Otomatis ada rasa balas budi di sana ya, minnah ya namanya itu ya. Jadi ketika kita menolong seseorang, otomatis dalam diri kita kan seakan-akan ada rasa kita itu mempunyai jasa kepada orang tersebut. Ya. Suatu saat nanti kan
apabila kita meminta bantuan kepada dia, otomatis di sana ada rasa di mana kalau dia misalnya nggak memenuhi bantuan kita kan kita pastinya ada grundel gitu ya dalam hati ya. Dulu pernah tak bantu kok sekarang nggak bantu saya. Nah, itu namanya minnah. Ya. Dalam fikih itu apa namanya minnah itu kalau bisa dijauhi ya, dijauhi dihindari. Ya, jadi tetap ada faedahnya. Ini secara akal ya, kita bicara akal ya. Wa kharaja bi ziyadati aqlan. Nah, ini secara akal. Ya, kharaja bi ziyadati aqlan al jawazu asyariyah. Tapi kalau dari sisi syar'inya, tadi kan secara akal ya. Fala tajuzu syar'an an niyabatu fil badaniyah illa fil haji wal umrati was shaumi ba'dal maut. Ya, maka nggak boleh ya mewakilkan ibadah badannya itu nggak boleh secara syariat ya, secara syariat. Tadi kan kita bicara akal. Secara akal memang nggak ada masalah. Tapi secara syariat itu nggak bisa. Ya, kecuali dalam permasalahan haji ya. Haji itu kan ada haji badal itu boleh ya. Pakai ujro, pakai bayaran itu. Wa fis shaumi ba'dal maut ya. Dan juga puasa setelah meninggal itu juga boleh diwakilkan ya. Boleh dibadali ya. Misalnya ada ada sanak saudara kita yang meninggal dalam keadaan punya utang puasa ya. Walaupun menurut pendapat yang asoh ya, mazhab Imam Syafi'i itu ada yang mengatakan pendapat yang asoh ya. Ya saya ingat saya di Minhaj itu dikatakan nggak boleh. Tapi ada pendapat yang kedua di mana di sana mengatakan boleh. Kalau nggak salah itu hadisnya man mata wa alaihi siyamun soma'an huwaliyuhu. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah hadisnya seperti ini. Man mata wa alaihi saumun atau siyamun soma'an huwaliyuhu. Kalau nggak salah, ya, kalau nggak salah seperti itu. Itu pendapat kedua dalam mazhab Imam Syafi'i. Bahkan sholat itu ya, sholat itu juga ada yang mengatakan boleh. Seperti Imam Subeki ya, yang punya kitab Jam'ul Jawami itu, beliau juga mengatakan boleh. Makanya sebagian pesantren itu kalau siapa meninggal gitu, dia punya utang sholat, biasanya santri-santri itu diminta untuk sholat bareng untuk membayar utangnya orang yang meninggal tadi ya biasanya. Tapi itu pendapat perorangan ya. Menurut pendapat yang diunggulkan dalam mazhab Imam Syafi'i itu nggak ada. Nggak boleh ya. Sholat itu nggak boleh. Kalau puasa itu masih lumayan kuat dalilnya. Tapi kalau sholat ini ya cuma Imam Subeki kalau nggak salah yang mengatakan Imam Tajuddin Al-Subeki yang mempunyai kitab Jamul Jawami. Ya, ini kita bicara masalah syariat ya. Kalau aklan tadi nggak masalah ya. Wabil badaniyah al-maliyah kazakah ya. Kemudian dikeluarkan lagi dari ibarat badaniyah al-maliyah, ibadah al-maliyah kan ibadah itu ada ibadah badaniyah seperti sholat, puasa, ada ibadah maliyah ya, kazakati seperti zakat ya. Falahilah fa fi jawazin niyabah fiha, maka nggak masalah kalau ibadah maliyah ya. Kita wakilkan ya, kita badali ya. Badalkan nggak masalah. Ya, biasanya kan kita kan kalau bayar zakat fitrah itu kan di masjid-masjid kan wakil ya, melakukan akad wakalah kepada pengurus masjidnya untuk menyampaikan zakat kita kepada siapa? Kepada mustahiknya. Wa in iqtada kalamul asli anna fiha hilafan, walaupun pernyataan asal ya, yaitu pernyataan Jamul Jawame Imam Subeki bahwasanya dalam permasalahan ibadah maliyah ini ada hilaf. Ada yang mengatakan nggak boleh berarti ya. Wa ta'biri bimadu kira aula min ta'birihi bi anal aslu anan niyabata tadkhulu al ma'mur ila limani'in. Liktidahi anna fil ibadah al maliyah hilafan wa laysa kadzalik. Ya, Zakaria ini mengatakan bahwasanya di dalam permasalahan ibadah maliyah itu tidak ada hilaf ya. Yang hilaf cuma ibadah badaniyah saja. Adapun ibadah maliyah itu muttafaq bi annaha la yajuzu fiha an-niyabah ya. Boleh untuk niyabah. Enggak ada. Oke, langsung ya pembahasan selanjutnya.
Jelas ya pembahasan ini. Al-mas'alatun al-muhtaru annal amra bi muayyanin laisa nahyan an diddihi wala yastalzimu. Menurut pendapat yang muhtar, ya, pendapat yang terpilih, bahwasanya perintah bi muayyanin, ya, perintah dengan sesuatu yang tertentu, ya, tertentu, sesuatu yang sudah tentu. Laisa nahyan an diddihi. Itu bukan larangan dari kebalikannya. Itu bukan larangan dari kebalikannya. Wala yastalzimu. Dan juga enggak mengindikasikan kepada larangan daripada kebalikannya tadi. Coba kita baca syarahnya. Al-Muhtataban Imam al-Haramain wal-Ghazali wan Nawawi fi raudatihi fi kitab at-talaq, ya, masalahun anal amra an-nafsi bi syai'in muayyanin ijaban au nadban laisa nahyan an didihi wala yastalzimuh. Ya, bahwasanya perintah an-nafsi dengan sesuatu yang tertentu, baik itu wajib ataupun sunnah, itu tidak mengindikasikan larangan daripada kebalikannya. Wala yastalzimu, dan tidak melazimkan larangan kepada kebalikannya juga, ya. Lijawasi alla yahturu ad-diddu bil bali halal amri. Ya. Karena ada kemungkinan kebalikannya itu, ya, tidak tidak disangka, ya, tidak kita sangka, ya, tidak terbesit dalam kepala kita ketika kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang tertentu tadi, baik itu haram, tahriman kana nahyu au karohatan, ya, baik itu haram ataupun secara makruh. Wahidan kana diddu kadid disukuni ataharrak au aktsar kadid dil qiyami ail qu'udi wa ghairi. Baik itu kebalikan daripada perintah tadi itu diam, sukun, ya. Ya, kadid disukun, seperti sukun itu kebalikannya apa? Cuma satu kan, tahruk, bergerak, ya. Nah, kita diperintahkan untuk diam. Berarti apakah kita dilarang untuk bergerak? Au aksar, au lebih banyak. Au aksar, kadidil qiyam. Didil qiyam itu Qiyam itu misalnya kita diperintah untuk berdiri. Berdiri kan kebalikannya banyak, ya. Duduk, jongkok, tidur, ya. Ya. Menurut pendapat Qil, larangan terhadap kebalikannya. Wakila yastalzimuhu fal amru bisukuni matalan aw talabuhu laisa nahyan an taharruk ay talabul kafi wala mustalziman lahu ala al-awwal mustalziman lahu ala tsalits wa ayanahu ala tsani bi ma'na anna talab wahidun wa binisba ila sukuni amrun wa ila tarki taharruk nahyun. Ya, jadi menurut pendapat Qil yastalzimuh, ya. Menurut pendapat yang Qil lazim itu, ya. Lazim bahwasanya ketika kita diperintahkan untuk sesuatu, maka kebalikannya itu kita dilarang untuk melakukan kebalikannya. Ketika kita diperintahkan untuk diam, maka kita dilarang untuk melakukan kebalikannya, yaitu bergerak, gitu, ya. Gimana jawabannya Syekh Zakaria? Wah tujali hadainil qaulaini bi annahu lam dalilnya apa? Dalilnya orang yang mengatakan bahwasannya ketika diperintahkan sesuatu itu adalah larangan kebalikannya, larangan daripada kebalikannya. Dalilnya apa? Wah tujali hadainil qaulaini bi annahu lam yatahaqqaq al-ma'mur bihi bidunil kaffi an diddihi kana talabu talaban lil kaffi au mustalziman lahu. Karena apa? Karena ketika kita diperintahkan sesuatu, otomatis apa yang diperintahkan tadi itu tidak bisa terrealisasi kecuali kita tidak melakukan kebalikannya. Misalnya nih, kita diperintahkan untuk diam. Diam itu tidak bisa terrealisasi tanpa kita meninggalkan gerakan. Iya kan? Makanya pendapat Qil mengatakan berarti larangan terhadap sesuatu itu adalah perintah terhadap sesuatu itu adalah larangan daripada kebalikannya. Karena perintah terhadap sesuatu itu tidak bisa terrealisasi tanpa kita meninggalkan kebalikannya. Gitu ya, masuk akal juga, ya. Kemudian sama Syekh Zakaria dijawab, ujiba bimadil mulazamah. Mulazamahnya enggak ada di sini. Li jawazi alla yahtura ad-diddu bil bali halal amri kama amara fala yakunu matlubal kaffi bih.
Alasannya juga sama ya, sebenarnya monoton ini si Zakaria ini ya. Karena ada kemungkinan ketika diperintahkan untuk diam, ya diam apa kebalikan daripada diam apa? Gerak itu tidak apa? Kita tidak berpikir ke sana gitu loh. Diam, ya. Jarang kan orang berpikir, oh nanti kebalikannya diam itu gerak, berarti kita dilarang gerak. Orang kan berpikir ke sana itu sangat jarang sekali orang berpikir sampai ke sana kritis itu. Ya diam itu. Nah, makanya di sini alasannya Zakaria apa namanya apa selama hal tersebut itu bukan sesuatu yang bisa langsung terbesit dalam pikiran kita, maka hal tersebut itu balikannya itu tidak berlaku ya, tidak berlaku seperti itu. Ya, seperti itu teman-teman ya. Gak usah panjang-panjang ya. Nah, langsung kita coba lihat matanya. Wa ananah ya kan amri. Larangan juga seperti itu. Ya, apakah larangan terhadap sesuatu itu adalah perintah daripada kebalikannya? Nah, ini permasalahannya juga di sini seperti perintah ya, seperti perintah. Jadi larangan terhadap sesuatu itu bukan perintah untuk melakukan kebalikannya. Ya, wal muhtar an nahyi an nafsi an syai'in bimu'ayyin tahriman aw karahatan kal amri. Itu seperti permasalahan seperti amr juga ya. Jadi tidak ada masalah di sana ya. Nggak usah kita perpanjang teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu pembahasan ini ya. Langsung kita pembahasan yang selanjutnya. Ini ya. Mas'alatun ya, mas'alatun al-amroni in lam yatta'aqaba au ta'aqaba bi ghairi mutamathilaini fa ghairani. Ya. Dua perintah ya, dua perintah jika tidak datangnya dua perintah itu tidak saling berdekatan ya, tidak saling berdekatan jaraknya. Misalnya diperintahkan untuk memukul dan menolong, pukullah Zaid dan tolonglah Amr. Ya, jadi perintahnya tadi itu dua perintah ini tidak saling berdekatan. Misalnya tolonglah Zaid, kemudian sejam yang lagi dikatakan pukullah Ali misalnya. Nah, jadi ketika dua perintah ini ada dua perintah dan dua perintah ini datangnya tidak saling berdempetan, ya, ta'aqobah atau berdempetan atau datangnya dua perintah ini berdempetan, bighairi mutamatsila ini. Tapi dua perintah ini enggak sama, beda gitu loh. Ya, beda. Ya. Dua perintah ini beda. Ya. Yang misalnya kayak tadi, pukullah Zaid ya, sejam ya. Dan setelah itu tanpa jeda langsung dan pukullah dan tolonglah Ali misalnya. Ya. Baghairani, maka dua perintah itu adalah dua perintah yang berbeda. Ya, saya ulangi, jika ada dua perintah, yang mana dua perintah ini bisa sama-sama sama ya. Misalnya tolonglah, menolong ya, tolonglah Ali. Kemudian sejam yang lagi bilang tolonglah Ali ya. Sama-sama menolong ya. Perintahnya itu sama-sama menolong Ali, tapi tidak saling berdekatan ya. Selisih 1 jam, ya, sekarang bilang tolonglah Ali, sejam kemudian bilang tolonglah Ali. Ya. Maka dua perintah itu adalah dua perintah tersebut adalah dua perintah yang berbeda. Ya, jadi dua perintah yang tadi itu adalah dua perintah yang berbeda, dalam artian kita harus melakukan pertolongan kepada Ali 2 kali. Karena dua perintah itu adalah dua yang berbeda. Atau ini bisa dipahami ya. Au ta'aqobah bi ghairi mutamatsilain, atau dua perintah yang saling berdempetan datangnya. Ya, bi ghairi mutamatsilain ini. Ya, tapi dua perintah yang saling berdempetan tadi itu jenis perintahnya beda. Yang pertama tolonglah Ali, yang kedua pukullah Zaid. Nah, ini jelas dua perintah yang berbeda ya, karena walaupun datangnya berdempetan tapi jenis perintahnya beda. Kalau yang pertama ini dua perintah yang perintahnya itu sama-sama disuruh menolong, tapi jarak waktunya itu, senggang waktunya itu dari dua perintah tersebut itu berjauhan. Maka jelas ini dua perintah yang berbeda atau dinamakan taksis ya. Kayak gini nih, kalau antum sering dengar taksis namanya. Taksis itu taksis itu kebalikannya taukid ya. Kalau taukid kan memperkuat.
qala Muhammadun itu memperkuat ya. Jadi kalam yang kedua itu memperkuat kalam yang pertama. Kalau tahsis itu kalam yang pertama itu beda dengan kalam yang kedua. Jadi mempunyai makna yang berbeda, mempunyai tujuan yang berbeda. Kebalikannya taukid. Kalau taukid kan memperkuat. Ya, kalau taksis itu kebalikannya ya. Jadi yang pertama itu makna, yang kedua makna yang lain. Ya, jadi beda dengan makna yang pertama. Itu namanya taksis ya. Ya, jadi ada kemungkinan taksis ya. Misalnya kalau diperintah pukullah Ali, sejam yang lagi pukullah Ali. Apakah perintah yang kedua itu cuma taukid saja, memperkuat perintah yang pertama, atau perintah yang kedua ini perintah lain, dalam artian kita harus melakukan pertolongan 2 kali kepada Muhammad, misalnya kayak gitu. Ya, tapi menurut pendapat yang ashah di sini bahwasannya kalau emang jaraknya itu tidak berdekatan, senggang waktunya berjauhan, maka itu taksis ya, dalam artian itu 2 perintah yang harus kita lakukan. Yang kedua itu bukan taukid. Jelas ya teman-teman ya. Wa kadza bimutamatsilaini walaman aminatikrori fil ashah. Ya. Begitu juga jika ini nyambung ke sini ya. Ya. Begitu juga jika perintahnya itu datang secara berdempetan bimutamatsilaini, tapi jenis perintahnya itu sama. Misalnya tolonglah Ali misalnya. Ya, berdempetan. Walaman yaminatikrar, dan tidak ada penghalang untuk untuk tikrar, untuk pengulang-ulangan, tidak ada penghalang. Ya, maka Fagoironi juga itu adalah 2 perintah, itu taksis ya, bukan taukid, tapi taksis 2 perintah yang harus dilakukan dua-duanya. Jadi tidak ya, jadi walaupun perintahnya itu sama dan datangnya itu berdempetan, tapi tidak ada halangan untuk mengulang-ulang perintah tadi, maka itu adalah 2 perintah yang harus dilakukan. Dua-duanya dilakukan. Jadi bukan taukid ya yang kedua itu ya. Contohnya gimana? Contohnya penghalang ini gimana contohnya? Penghalang ini gimana maksudnya? Misalnya nih, antum disuruh membunuh Zaid misalnya. Oh, bunuhlah Zaid. Saya tanya kepada antum ya, mungkin nggak ini bisa diulang-ulang pembunuhan kepada Zaid ini, teman-teman? Halo? Mungkin Ustaz. Antum nih membunuh Zaid, ini Zaidnya udah mati. Bisa nggak antum membunuh Zaid lagi? Enggak Ustaz. Nah, yang kayak gini yang nggak mungkin. Maka kalau seperti ini modelnya, Mas, jadi perintahnya itu perintah yang mana perintahnya itu tidak bisa diulang-ulang gitu loh. Maka ini taukid jelas kayak gini. Maksudnya tikro itu kayak gini ya. Walaman yang tikro, tidak ada penghalang untuk melakukan pengulangan terhadap perintah tadi. Maka itu taksis ya, 2 perintah. Tapi kalau ada penghalang di sana, kayak membunuh tadi, kok saya udah dibunuh, kok mau dibunuh lagi. Nah, ini makanya taukid. Nah, yang kedua ini bukan taksis tapi taukid. Ini cuma penguat saja. Paham ya? Pembahasan ini teman-teman ya. Hey. Insyaallah Ustaz. Ya. Kita lanjut ya matanya. Fa in kana mani'un adiyun wa aradahu atfun fal waqfu. Jika ada penghalang yang adi itu penghalang yang adat ya, secara adat ya, kayak tadi itu ya, penghalang mani'un adiyun ya. Wa aradahu atfun, tapi ada atofnya, maka fal waqfu. Maka di sini wakaf. Wakaf itu berhenti dulu. Kita nggak tahu ini takkid atau taksis ya. Kita nggak tahu wakaf, makanya berhenti dulu ya. Kita nggak tahu ini wakaf atau taksis. Jika ada penghalang yang bersifat adi, ya, penghalang adi itu apa? Kita lihat di sarahnya ya. Penghalang adi itu apa? Penghalang adi, penghalang yang adat, bersifat adat.
Sholli rakaataini, wa sholli rakaataini. Penghalang adi itu penghalang yang bersifat adat ya. Jadi kalau disuruh udah sholat, ngapain disuruh sholat lagi? Misalnya antum sholatlah zuhur, sholli zuhro, sholatlah zuhur ya. Itu kan kita sudah sholat zuhur, ngapain disuruh sholat lagi? Itu kan penghalang yang adat ya. Kalau kita sudah melakukannya, ngapain melakukan lagi? Walaupun tidak ada penghalang secara akal ya. Jadi penghalang ini mane ini ada dua ya. Ada penghalang yang bersifat adat, ada yang berhalang yang bersifat akal. Kalau penghalang yang bersifat adat ini mungkin bisa diulang-ulang. Tapi itu menyalahi kebiasaan loh. Ketika kita sudah mengerjakan apa yang kita kerjakan, masa iya disuruh ulang lagi? Walaupun mungkin untuk bisa diulangi, seperti sholat zuhur misalnya. Sholat zuhur, masa sholat zuhur 2 kali? Ya, ada yang namanya penghalang secara akal. Kalau penghalang secara akal ini membunuh misalnya. Nah, ini penghalang secara akal ini, nggak mungkin dilakukan 2 kali. Ya, secara akal nggak mungkin. Nah, di sini yang wa ingka namaniun adiun, jika ada apa namanya? Jika penghalangnya itu penghalang yang bersifat adi, penghalang yang bersifat adat, kayak sholat tadi, udah sholat zuhur, kok disuruh sholat lagi 2 kali. Wa aradhu atfun, dan ada atof, ya ada atofnya, ya jadi ada wawu atofnya, sholli adzuhro wa sholli adzuhro, ya. Jadi ada wawu atofnya teman-teman. Gimana itu? Nah, maka di sini wakfu, ya. Al wakfu, maka ini wakof. Kenapa? Karena ada 2 kemungkinan ya. Di sini ada lihtima, ya. Jadi ada 2 kemungkinan. Kenapa 2 kemungkinan? Karena ada kemungkinan taksis di sana. Kenapa kemungkinan taksis? Karena di sana penghalangnya itu bukan penghalang yang akal gitu loh. Taksis, ada kemungkinan taksis. Kenapa? Karena ada wawu atofnya. Ada wawu atofnya. Wawu atof kan menunjukkan apa? Menunjukkan pengulangan kan teman-teman ya. Sholli adzuhro wa sholli adzuhro. Ya, karena ada wawu atofnya. Wawu atof kan menunjukkan pengulangan. Ya. Tapi di lain sisi ada indikasi taukid juga. Kenapa kok indikasi taukid? Karena di sana ada manik ya, ada penghalang, tapi penghalangnya secara adat. Udah sholat zuhur kok disuruh sholat lagi, lah lucu. Nah, loh. Maka di sini wakfu ya, karena 2 dalilnya sama-sama kuat, maka di sini dikatakan wakfu, berhenti dulu. Ya. Nggak tahu jawabannya yang benar yang mana ya. Wa illa di sini jika tidak ada atofnya, tidak ada wawu atofnya teman-teman. Berarti sholat zuhro tidak ada wawunya, ya. Tidak ada wawu yang mengindikasikan pengulangan, maka fatani takkidun, maka jelas di sini yang kedua ini adalah taukid ya. Yang kedua ini sholat zuhro, jelas sholat zuhro yang kedua ini taukid, maka cukup kita melakukan sholat zuhur 1 kali karena indikator yang menunjukkan taksisnya itu sudah nggak ada, yaitu wawu atofnya. Gimana teman-teman? Udah jelas? Saya baca matanya saja ya yang pembahasan ini ya. Nggak usah kita baca sarahnya, nanti bulat ya. Sarahnya saya pikir sudah cukup. Ya, intinya itu di sini ada permasalahan taksis, ada permasalahan taukid ya. Taksis itu dalam artian apa perintah yang kedua itu adalah perintah lain, beda dengan perintah yang pertama. Berarti ada 2 perintah di sana. Kalau taukid itu perintah pertama itu sama dengan perintah yang kedua. Perintah yang kedua itu sama dengan perintah yang pertama. Intinya cuma memperkuat saja. Ini cuma perkhilafan. Tapi hukum asalnya apa? Hukum asalnya takkid, taksis ya teman-teman. Hukum asal daripada permasalahan ini adalah taksis ya. Ya, kecuali nanti ada penghalang, misalnya ada mane ya, baru taukid ya. Mane ya, baru ada taukid. Kalau nggak ada penghalang, hukum asalnya adalah taksis ya. Karena bahasa Arab itu apa namanya, nggak ada satu lafaz pun yang sia-sia dalam bahasa Arab itu. Makanya hukum asalnya itu taksis. Oke, dari sini ada pertanyaan? Belum ada Ustaz. Oke, kalau nggak ada kita cukup sampai di sini ya. Oh, saya kira ada Mas Ahmed. Oke.
Saya cukupkan di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.